Oke Sobat VSID, kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan AI dengan Visual Studio tentu saja dan Microsoft Azure. Dan kali ini saya sudah berada di Azure ya, dan saya akan membuat layanan Cognitive Services. Bagi teman-teman yang belum tahu apa layanan kognitif pada dasarnya adalah sebuah layanan yang membantu kita untuk menggunakan AI tanpa harus melakukan pembelajaran mesin atau machine learning. Kita bisa langsung menggunakan AI ya, dengan menggunakan pendekatan programming yaitu berbasis Web API atau REST dan JSON. Jadi Cognitive Service akan memudahkan kita untuk mengutilisasi kemampuan kecerdasan buatan ya, dengan lebih mudah. Caranya kita cukup visit ke bagian AI dan pembelajaran mesin. Di sini ada beberapa produk yang terkait dengan Cognitive Services. Pertama, Cognitive Services, Computer Vision, Face, Language Understanding, Q&A Maker, Speech, Translators, ya, dan Language Services. Jadi ada banyak sekali layanan Cognitive Services. Tinggal kita menyesuaikan hendak mengembangkan apa. Yuk kita simak satu demi satu layanan Cognitive Services atau layanan AI di Azure. Pertama adalah Cognitive Services. Cognitive Services adalah ultimate services untuk AI. Jadi kalau teman-teman bicara AI, sebenarnya semua layanannya itu difasilitasi oleh Cognitive Services. Entah itu visual, bahasa, pencarian, ya, speech, semuanya jadi satu. Jadi satu API. Jadi kalau teman-teman bayangkan Cognitive Services ini semua layanan yang ada di AI milik Microsoft ada di sini dengan satu endpoint API, satu kunci API. Jadi nggak perlu cari-cari kunci yang lain gitu ya, nggak perlu mengkomposisi kumpulan layanan AI menjadi satu, API-nya jadi satu. Problemnya kalau teman-teman pakai Cognitive Services adalah harganya itu nggak ada yang free. Jadi ya teman-teman bisa lihat tingkat harganya S0 standar ya. Kalau pengen tahu S0 standar itu berapa sih harganya, kita bisa lihat yuk harganya. Anggap aja mata uangnya di sini dolar ya. Ngeri juga dolar sekarang udah 15.000 misalnya. Teman-teman bisa melihat bahwa sampai 1 juta transaksi, $1 per 1000 transaksi. Jadi kalau ada 1000 pemanggilan API itu $1 ya, seperti itu. Kalau sampai 1 juta transaksi. Kalau di atas 1 juta sampai 10 juta itu udah 0,65. Jadi teman-teman bisa bayangkan di situ ya. Oke. Jadi jadi satu untuk payment dan juga hal-hal yang lain gitu ya. Tidak ada yang gratis kalau di sini ya. Jadi baik itu komponen services, content moderator dan sebagainya itu akan berbayar. Layanan berikutnya adalah computer vision ya. Computer vision ini kalau kita pilih ya, maka computer vision ini berfokus pada visual ya, visual. Seperti misalnya mencari sebuah key phrase ya, kemudian mengidentifikasi sebuah gambar ya, mengetahui selebriti atau bukan ya, memoderasi konten, mengekstrak hasil catatan tulisan tangan menjadi teks. Itu bisa didukung oleh vision ya, seperti itu. By the way, itu mirip dengan nama superhero. Nah, kalau kita lihat di sini tingkat harganya itu bisa free ya. Teman-teman bisa lihat di sini free dengan catatan 20 panggilan per menit atau 5000 panggilan per bulan ya. Jadi ini free, atau bisa juga menggunakan yang standar 10 call per second ya, 10 panggilan dalam 1 detik. Jadi kalau teman-teman ingin menghasilkan suatu layanan AI di aplikasi web misalnya dan trafficnya nggak terlalu tinggi, teman-teman bisa pakai computer vision ini dengan tingkat harga yang free. Jadi kalau kita melihat beberapa pilihan di sana ya, baik itu face misalnya, kita coba face ya, kita bisa melihat tingkat harganya
selalu ada tingkat harga yang free di Face ya. Kemudian kita coba lihat lagi misalnya Q&A maker ya, atau membuat tanya jawab gitu ya. Oke, di tangannya jawab juga terdapat tingkat harga. Nah ini ya, F0. Kalau misalnya, nah ini ada catatan. Kalau misalnya teman-teman sudah punya versi free dalam satu subscription teman-teman nggak bisa buat lagi. Sisanya harus standar. Contohnya saya Q&A ini sudah punya satu version nih yang free. Saya nggak bisa buat lagi yang standar. Tapi hal itu nggak kebergalikan. Kalau saya udah punya yang standar, saya pengen buat standar lagi ya bisa. Jadi kata kuncinya adalah free hanya untuk satu subscription, bukan satu resource group atau satu apa lagi ya, hanya satu subscription dalam hanya satu layanan untuk satu subscription, tidak bisa lebih ya. Oke. Sekarang kita coba yuk buat satu layanan cognitive services. Saya akan pilih buat cognitive services, kemudian saya akan memilih subscription saya ya, seperti itu. Saya akan pilih grup sumber daya saya, lokasi ya atau kawasan detail instance saya. Saya akan membuat VSID cognitive ya. Oke, ini akan kita pakai berulang-ulang untuk beberapa video gitu ya, dengan tingkat harga S0 standar. Cognitive services itu basisnya Azure Function atau serverless base. Jadi selama Anda membuat instance tetapi tidak menggunakannya, tidak ada call, tidak ada apapun itu ya, maka ini tidak berbayar. Tapi kalau misalnya Anda sudah melakukan panggilan call, teman-teman bisa bayangkan bahwa 1 million itu sampai $1 gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi kita pilih ini ya. Oke, saya memilih persyaratan. Di sini ada responsible AI, jadi Microsoft punya satu konsep bagaimana AI yang mereka kembangkan itu bertanggung jawab, mendukung inklusif ya, kemudian aman ya, tidak melanggar ketentuan HAM pada saat pengambilan datanya gitu ya, etikanya udah terpenuhi di sini ya. Oke, di sini udah ada dokumentasinya. Kita pilih berikutnya identity ya, di sini. Identitas ya, apakah kita ingin menggunakan pengguna di sini ya, nah, identitas pengguna ya, oke, atau kita tidak menggunakannya. Jadi kalau kita pakai data pengguna, nanti pengguna itu bisa mengakses layanan ini ya, jadi terintegrasi. Kita akan pakai endpoint saja, jadi kita tidak menggunakan ini. Kemudian kita berikutnya kita pakai tag ya. Oke, saya akan beri tag di sini. Oke, saya akan berikan tag misalnya type demo. Oke, created. Ini hanya untuk make sure aja, kalau mengingatkan saya kalau misalnya ini bisa di delete ya. Oke, kemudian saya buat pratinjau ya, kemudian saya buat ya. Mudah bukan buat layanan kognitif AI-nya gitu ya, atau cognitive services-nya. Terus gimana nanti di Visual Studio-nya? Yuk kita sama-sama lihat. Ya, di sini saya akan mencoba membuat web apps ya, web apps. Di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa pakai ASP.NET Core Empty atau ASP.NET Core Web Apps atau ASP.NET Web Application.NET Framework juga bisa ya. Perbedaannya tinggal apa yang Anda butuhkan saja ya. Oke. Anda ingin tampilannya apa, seperti apa, menggunakan web application atau menggunakan ASP.NET Core gitu ya. Oke. Saya akan pilih ASP.NET Web Application.NET Framework ya. Artinya ini web app hanya bisa di hosting di Microsoft environment aja. Kemudian saya klik tambahkan buat ya web app kognitif ya, oke. .NET frameworknya saya akan pilih di sini, saya akan pilih yang paling baru misalnya 4.8 ya. Kemudian saya create. Nah di sini nanti akan ada pilihan web application yang akan kita gunakan apa ya. Kita akan menggunakan MVC. Teman-teman juga bisa sih pilih web forms, juga nggak ada masalah ya. Kalau misalnya pengen cepet gitu ya, bisa pakai web form juga. Oke. Kita akan pilih MVC
ya. Kemudian kita akan klik create ya. Autentikasinya tidak perlu, kita akan klik create di sini. Dan kita tunggu beberapa saat. Oke, kita sudah membuat sebuah aplikasi ASP.NET MVC.NET Framework ya. Kemudian kita akan melihat bagaimana kita menggunakan Cognitive Services. Kita akan memilih klik kanan di sini, kemudian kita akan memilih Manage NuGet Package Manager. Ya. Di sini akan ada beberapa pilihan, browse, install, dan update gitu ya. Dan kita akan coba melihat ada apa saja ya. Oke. Saya akan memilih Cognitive di sini. Ya. Teman-teman bisa melihat ada banyak sekali layanan yang di-create untuk Cognitive Services ini. Jadi teman-teman bisa membayangkan NuGet Package ini isinya wrapper dari API. Supaya kita bisa menggunakan Cognitive Services dengan pendekatan metode, properties, ya, dan sebagainya. Sebenarnya kalau nggak pakai ini pun kita bisa menggunakan pendekatan REST dan JSON ya. Teman-teman mengcommunicate dengan REST, kemudian kita panggil dan hasilnya JSON kita parsing dengan Newtonsoft, itu bisa. Tapi dengan client wrapper ini teman-teman memanggilnya laksana seperti kode C# ya. Kita akan mencoba menambahkannya, yaitu kita akan tambahkan di sini visual ya. Oke, kita akan coba visual. Bukan visual, vision. Ya, oke. Nah ya, di sini kita akan punya Microsoft Azure Cognitive Services Vision, Computer Vision. Teman-teman bisa lihat ini versi 7 ya. Oke. Dan kita coba install. Jadi yang kita lakukan setelah membuat project di Visual Studio adalah kita memvisit NuGet Package Manager dan mencoba menambahkan paket yang kita butuhkan. Dalam hal ini adalah Computer Vision. Setelah kita sudah mengkonfigur client services dan kita bisa melakukannya nanti setelah kita hendak melakukan pemrogramannya, kita harus memikirkan bagaimana Visual Studio atau aplikasi kita berkomunikasi dengan layanan kognitif yang sudah kita buat. Kita bisa melihat di sini ada endpoint ya. Endpointnya cukup baik ya. Kita lihat cukup pendek gitu ya. Nama layanan .cognitiveservices.azure.com, jadi mudah diingat. Dan untuk memudahkan aksesnya atau memungkinkan aksesnya, di situ ada kelola kunci. Kita di sini klik di sini untuk mengelola kunci dan kita bisa memperoleh kuncinya ya. Teman-teman bisa lihat endpointnya itu kuncinya ini ya. Kita tinggal salin ke keyboard aja, maka kita bisa menggunakan Cognitive Services di layanan tersebut ya. Bagaimana kalau kuncinya itu terekspos atau ketahuan orang lain? Teman-teman bisa buat ulang kunci 1 ataupun kunci 2. Di sini hanya ada 2 kunci, tapi saya rasa sudah cukup ya, karena kunci ini bisa dipakai untuk banyak aplikasi tanpa harus satu aplikasi satu kunci. Jadi sudah cukup. Setelah kita sudah menginstal package manajernya dan kita sudah yakin bahwa package manajernya sudah terupdate, teman-teman bisa melihat di sini di bagian references kita punya Microsoft.Azure Cognitive Services.Vision.Computer Vision. Artinya kita bisa menggunakannya di sini. Ya. Microsoft.Azure Cognitive Services.Vision.Computer Vision. Jadi kita sudah bisa menggunakannya di sini ya. Teman-teman bisa lihat di situ. Dan kita sebenarnya bisa melihat apa-apa saja yang berada di Cognitive Services ini ya. Kita lihat fungsinya apa saja. Teman-teman bisa lihat di situ. Kita akan menggunakan Computer Vision Client untuk memanggilnya. Ya. Di sini ada juga Client Extension ya untuk kalau teman-teman hendak menurunkan kodenya terus kemudian melakukan modifikasi gitu ya. Secara sederhana kita sudah cukup menggunakan Computer Client Vision ini ya, dengan kelas Computer Vision ya, seperti ini. Oke, nanti teman-teman bisa melihat apa saja informasi yang perlu dimasukkan ya, dan sebagainya.
masukannya di sini ya. Dan itu akan kita bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Hari ini kita sudah bisa create services dan mengkonfigurasikannya di Visual Studio. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya memulai Cognitive Services dengan Visual Studio. Terima kasih.